Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh anak Bapak dimanapun berada. Dalam hal ini Bapak akan menyampaikan materi tentang teorema Pitagoras. Sebelum Bapak jauh mengupas dan menjelaskan tentang teorema Pitagoras, Bapak himbau kepada seluruh anak Bapak yang sedang berada di rumah, tetap gunakan protokol kesehatan dan selalu menjalankan 3M. Tolong anak Bapak silahkan berdiam di rumah untuk menekan penularan COVID-19. Kepada orang tua siswa yang selalu mendampingi anak kita, saya haturkan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena pada sampai saat ini Bapak Ibu orang tualah guru terbaik untuk anak-anak kita di rumah. Dan saya juga berharap kepada seluruh anak Bapak, silahkan berkolaborasi dengan orang tua dengan baik, silahkan sharing dan bertukar pikiran tentang pembelajaran di rumah dengan orang tua. Karena di sini Bapak dan Ibu guru lebih banyak dan cenderung memberikan tugas tentang kecakapan hidup. Demikian hanya pada hari Sabtu, itu adalah jadwal literasi. Dan silahkan Bapak, Ibu, orang tua di rumah dan seluruh anak-anak Bapak yang Bapak cintai, silahkan berkolaborasi dengan baik dengan orang tua di rumah. Kemudian Bapak ingatkan kepada seluruh anak Bapak, sudah setahun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh, di mana Ananda belajar di rumah dan Bapak Ibu guru berada di sekolah. Dari hati yang paling dalam, Bapak selaku guru matematika kelas 8 pada kesempatan ini menyampaikan begitu rasa rindu Bapak dengan seluruh anak Bapak. Berapa rindu Bapak mengajari dan menuntun serta memberikan tauladan contoh kepada anak Bapak seluruhnya ketika kita belajar secara langsung di dalam kelas. Bapak rindu dan akan menasehati, memberikan wejangan kepada anak Bapak bagaimana untuk selalu hidup berkarakter, di mana tuntutan zaman sekarang ini, di mana anak-anak kita, Ananda semuanya dituntut untuk terus meningkatkan karakteristik dan wibawa sebagai seorang siswa dimanapun berada, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dan masyarakat. Baik anak Bapak semuanya, pada kesempatan ini Bapak akan membawakan materi teorema Pitagoras. 1 minggu yang lalu Bapak sudah memberikan materi teorema Pitagoras ini pada Padlet Matematika bab 1 teorema Pitagoras. Dan Bapak memberikan begitu banyak sekali materi dan perintahnya di situ kepada seluruh Ananda. Kelas yang Bapak ampu yaitu kelas 8F, 8G, 8H, dan 8I itu untuk mencatat di buku catatannya. Dan pastinya anak Bapak pasti sudah melaksanakannya, karena itu adalah sebuah tanggung jawab moral kepada seluruh anak Bapak. Karena selama 2 minggu digunakan untuk menyelesaikan catatan tersebut, dan insya Allah akan dipertanggungjawabkan oleh Ananda semuanya, dan bukunya akan dikumpul di beberapa hari ke depan ini. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materinya, yaitu materi teorema Pitagoras. Dalam hal ini Bapak akan menjelaskan secara detail, dan mungkin anak Bapak ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, dan ada juga yang Bapak salut, ada beberapa siswa di antara kalian yang sudah langsung mencari referensi atau bertanya ke orang-orang di sekitarnya tentang
analisis dan bagaimana tentang teorema Pitagoras itu. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda yang sudah berusaha semaksimal mungkin belajar mandiri di rumah. Nah, di sini Bapak akan kupas tuntas tentang teorema Pitagoras. Maka dari itu Bapak mohon kepada Ananda semuanya memperhatikan dengan baik, dengan saksama, sehingga di akhir video ini Bapak juga akan memberikan LKPD 1. Dah di sini pastikan Ananda bisa mengerti dan menyimak video yang Bapak tampilkan. Nah, di sini Bapak pertama-tama akan membahas bagaimana kegunaan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam gambar ini ada sebuah tangga dan tembok. Nah, dalam dunia pertukangan dan arsitek itu sangat penting sekali tentang teorema Pitagoras untuk mengukur di bidang-bidang arsitek dan bangunan tersebut. Dan juga di sini ada berupa gambar kapal, di mana kapal laut itu akan menempuh jarak. Nah, di zaman sekarang ini di kapal laut itu ada namanya, di dunia maritim sekarang sudah terobosan baru oleh pemerintah, yaitu tol laut. Sudah mendengar anak Bapak semuanya tentang tol laut? Tol laut itu adalah di mana kapal berlayar dengan menempuh jarak terpendek. Artinya tidak ada hambatan, tidak jauh. Seperti itu anak Bapak. Dan ini hubungannya dengan teorema Pitagoras sangat erat sekali. Selanjutnya, anak Bapak, teorema Pitagoras merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Yang perlu kalian ingat dari teorema ini adalah teorema Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, tidak dapat digunakan kepada segitiga-segitiga yang bukan siku-siku. Teorema Pitagoras masuk dalam salah satu materi dalam mata pelajaran matematika dasar dan sangat banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah nanti tugas anak Bapak nanti ada tugas proyek tentang teorema Pitagoras dengan masa kebiasaan new normal. Nah, di sini Bapak akan sampaikan sifat-sifat Pitagoras. Sifat-sifat teorema Pitagoras yaitu ada dua. Yang pertama, hanya untuk segitiga siku-siku, sebagaimana Bapak telah sampaikan tadi. Yang kedua, minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Karakteristik suatu segitiga perlu Bapak sampaikan sebelum jauh ke dalam teorema Pitagorasnya, karena di sini ada hubungannya dengan segitiga siku-siku, di mana segitiga itu bukan hanya segitiga siku-siku. Nah, yang pertama, apabila kuadrat sisi miring sama dengan jumlah sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Yang kedua, apabila kuadrat sisi miring kurang dari, artinya kurang dari hasil jumlah kuadrat sisi lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Dan yang ketiga, apabila kuadrat sisi miring lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lain, artinya kuadrat sisi miringnya itu lebih dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka itu merupakan segitiga tumpul. Seperti itu Ananda semuanya ya, ada 3 karakteristik segitiga. Nah, sekarang kita mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Coba perhatikan gambar berikut.
Inilah segitiga siku-siku di mana ada sisi miring, sisi alas, dan sisi tegak. Nah, sisi miring disingkat dengan SM. Kemudian sisi alas di sini Bapak singkat dengan SA. Sedangkan sisi tegak Bapak singkat dengan ST. Coba perhatikan gambar. Sisi miring berhadapan langsung dengan sudut segitiga, yaitu ada tanda siku-sikunya, yaitu ada tanda siku-siku di sini. Inilah yang menandakan suatu segitiga adalah segitiga siku-siku. Dan sisi miring tepat di depan tanda tersebut. Ya, baik Ananda semuanya. Nah, sekarang kita masuk pada yang intinya adalah rumus teorema Pythagoras. Rumus teorema Pythagoras merupakan rumus yang diperoleh dari materi tadi, dari segitiga siku-siku, yaitu materi teorema Pythagoras. Adapun bunyi atau dalil teorema Pythagoras adalah sebagai berikut. Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Ini erat hubungannya tadi dengan karakteristik segitiga pada yang disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, coba perhatikan. Kuadrat dari sisi terpanjang, dalam hal ini sisi terpanjang itu adalah sisi AC, sama dengan hasil jumlah kuadrat dari sisi-sisi penyikunya. Penyikunya itu adalah ada AB kemudian BC. Sehingga rumus teorema Pythagoras itu Bapak tuliskan C kuadrat. C kuadrat itu adalah sisi terpanjang. Sisi terpanjang itu adalah Bapak berikan di sini C. Makanya kuadrat. C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Sisi-sisi penyikunya ada A, kemudian ada B. Sehingga A kuadrat ditambah B. Sehingga terciptalah rumus teorema Pythagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau tidak lain adalah kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan sisi hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lainnya atau penyikunya. Nah, keterangannya C ini adalah sisi miring. Biar anak Bapak lebih jelas, C ini adalah sisi miring. Kemudian A adalah tinggi segitiga dan B adalah alas segitiga. Jadi sangat jelas ya Nanda semuanya. Rumus teorema Pythagoras itu adalah C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat, atau sisi miring kuadrat sama dengan tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat. Jelas ya? Oke, selanjutnya rumus teorema Pythagoras dipakai dalam mencari panjang sisi miring suatu siku-siku. Coba perhatikan segitiga siku-siku ini. Sisi miringnya C, sisi tingginya A, sisi alasnya B. Maka kuadrat sisi AC ini ya, AC itu tidak lain dengan yang tadi adalah C, sama dengan kuadrat sisi AB. Sisi AB
ditambah dengan kuadrat sisi BC. Sama dengan yang tadi. Di sini Bapak lebih rincikan lagi ke sisinya, yaitu kuadrat sisi AC sama dengan kuadrat sisi AB ditambah kuadrat dengan sisi BC, atau kuadrat sisi AC sama dengan kuadrat sisi BC seperti yang tadi di awal, ditambah dengan kuadrat sisi AB, atau ditulis seperti ini, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sudah sangat jelas ya Ananda semuanya rumus Pythagoras. Oke, kita kaji kembali. Sehingga rumus untuk mencari panjang sisi alas, oke, dari konsep tadi kita mau mencari alas B atau panjang garis AB sama dengan AB sama dengan panjang sisi miring dikurang dengan sisi tinggi. Untuk mencari alas, yaitu sisi miring dikurang dengan sisi tinggi. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya, untuk mencari tinggi. Untuk mencari tinggi, perhatikan anak Bapak semuanya. Mencari tinggi. Ini dia tinggi. Yaitu tidak lain adalah A. A sama dengan A kuadrat sama dengan sisi terpanjang kuadrat dikurangi dengan salah satu sisinya, yaitu sisi alas, yaitu sisi miring kuadrat dikurang dengan alas kuadrat. Jadi sudah 3 kesimpulan ya Ananda semuanya. Yang pertama tadi di awal, sisi miring C kuadrat sama dengan jumlah sisi-sisi siku-sikunya, yaitu contohnya B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Kemudian untuk mencari alasnya, ini dia untuk mencari alas. Kemudian untuk mencari tinggi, ini dia. Jadi sudah mencakup 3-nya ya. A sisi miring, kemudian alas, sisi miring, alas, dan kemudian tinggi pada segitiga siku-siku. Nah, sehingga ini dia sisi miringnya. Iya, sama dengan yang di atas. Lengkap ya, 3-3-nya ya. Oke. Demikian materi Bapak yang begitu ringkas, padat, dan jelas. Kepada Ananda, mohon mengulang kembali video jika kurang dipahami. Tetap aman tinggal di rumah. Ayo berkontribusi dalam perang melawan virus corona ini. Itu pesan awal dan akhir Bapak. Kemudian, ketika harapan tampak tidak ada harapan, teruslah berjuang. Ini adalah masa sulit. Saat kita keluar bersama, kita akan menikmati dunia yang lebih baik dan hati yang lebih bersih. Lockdown adalah waktu yang tepat untuk mengunci semua kebiasaan buruk Anda dan memulai hidup yang baru. Nah, di sini selanjutnya anak Bapak, ini adalah LKPD 1 ya, sebagaimana Bapak sudah sampaikan tadi.
Ini adalah LKPD yang harus Ananda kerjakan, ya. Iya, coba kita buka ya, seperti apa sih LKPD-nya. Dan ini Bapak akan share nanti di live worksheet. Sudah pandai kan menggunakan live worksheet Ananda semuanya? Iya, pada semester 1 kita 2 kali menggunakan pada saat ulangan harian dan ulangan-ulangan yang lain kita menggunakan live worksheet. Nah, seperti ini. LKPD 1 ini Bapak rancang hampir sama dengan soal AKM. Ya, asesmen kompetensi minimum. Seperti ini LKPD-nya. Nanti Ananda akan tulis nama kelas. Ini bisa dibuka di handphone, sangat support sekali dengan handphone maupun komputer. Kemudian saksikan video. Di sini ada video yang tadi Bapak bawakan. Kemudian ada refleksi. Bubuhkan tanda centang yang pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi atau video di atas. Tanda centang 1 atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, atau yang kelima ini yang masih bingung. Tapi dengan penjelasan Bapak mungkin kalian sudah paham ya semuanya. Nah, yang kedua di sini apa yang sudah kalian pelajari? Tolong diketik di sini, di handphone pun bisa. Tuangkan apa yang telah kamu pelajari, berarti sebuah kesimpulan. Silahkan diketik di sini. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian kuasai dari materi ini? Silahkan diisi nanti. 4, bagian apa yang belum kalian kuasai? Jika ada Ananda yang belum kuasai materinya, silahkan disampaikan di sini. Yang kelima, apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? Langkah apa setelah kalian tahu bagian ini yang belum dikuasai? Apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan materi tersebut? Oke, kita cek kemampuan kalian. Cocokkan dan pasangkan gambar di bawah ini dengan nama-nama segitiganya. Ada segitiga sama kaki, segitiga tumpul, siku-siku, dan lancip. Ada 3 di sini. Ini nanti Ananda angkat ya, diseret di sini. Segitiga, misalnya ini adalah segitiga sama sisi, diangkat segitiga sama sisinya ke situ, ke kotak biru ini. Kemudian yang berikutnya nomor 2, tuliskan teorema Pythagoras yang menentukan panjang PQ. Yang pertanyaan pertama itu adalah panjang PQ, ya, PQ. Berarti gunakan ini dulu. PQ ini ditarik ke kotak pertama sini, PQ. Lalu PQ kuadrat sama dengan, silahkan dipilih di sini antara kotak-kotak yang ada di sini. Ditambah atau dikurang, silahkan diangkat kotaknya pada pertanyaan PQ adalah pertanyaan pertama dan RQ pada pertanyaan kedua. Ini adalah mencocokkan ya, mengangkat ya kotak-kotak yang ada di sini ke dalam. Pertanyaan pertama adalah PQ dan kedua adalah RQ. Silahkan anak Bapak dipelajari dulu materinya, diulang, baru kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oke, demikian anak Bapak semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak sudah haturkan kepada kalian dan orang tua yang ikut juga menyaksikan video ini. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu orang tua dan wali yang ada di rumah. Saya mohon sekali anak-anak kita dijaga dengan baik, tidak berkeluyuran di saat waktu yang senggang, diawasi. Karena terus terang Bapak Ibu, dalam waktu kurung 1 tahun ini banyak musibah yang melanda anak-anak kita. Siswa SMP 29 betul-betul sangat memukul sekali. Kita terpukul dengan kejadian-kejadian yang sampai merenggut nyawa. Jadi mohon Bapak Ibu orang tua, anak kita dijaga dengan baik. Demikian anak Bapak semuanya, silahkan kerjakan tugasnya dan langsung Bapak masukkan ke daftar nilai setelah kalian kerjakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah
kata dalam penyampaian materi ini untuk semua yang mendengarkan saya. Dan bukan saya menggurui Bapak Ibu guru yang lebih senior dari saya, tetapi di mana di sini banyak kekurangan dan kesalahan saya mungkin. Dan sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Dan ayo Bapak Ibu, kita belajar terus update teknologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.